Feby. Bapak, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Perasaannya hari ini bagaimana? Masih semangat atau seperti apa? Masih semangat Oh Pak. iya, baik, syukur Bu Feby ya. Iya Pak. Jadi Bu Feby hari ini ada rencana untuk melakukan coaching bersama Bu Dian ya. Iya Pak. Nah, jadi nanti selama proses coaching berjalan, nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu Feby lakukan, yang Ibu laksanakan. Nanti tentunya saya akan membuat catatan sesuai dengan rubrik yang ada. Nah, terlepas dari itu semua, tentunya Bu Feby kan punya tujuan untuk melakukan coaching ya. Iya Pak. Nah, kira-kira nih Bu Feby dalam proses coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Bu Feby kembangkan? Oh ya, makasih ya Pak. Yang saya akan kembangkan pada kompetensi hari ini, di mana pertama-tama saya akan melihat tentang kehadiran, kehadiran penuh. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif. Terus saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ada lagi mungkin Ibu? Ya cukup itu aja Pak untuk sementara. Jadi untuk kali ini dengan melaksanakan coaching, Ibu Feby ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi ya. Kompetensi Iya, tentang kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian juga tentunya yang tidak kalah adalah bagaimana menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach Bu ya. Iya Pak. Baik. Nah, dari 3 kompetensi tadi yang ingin Ibu Feby capai, mungkin untuk kali ini, kegiatan kali ini mungkin ada yang kompetensi yang spesifik bisa dikhususkan yang diprioritaskan untuk tercapai oleh Bu Feby? Kalau untuk kompetensi yang saat ini yang lebih spesifik yaitu di mana saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Pak untuk begitu, Pak, ya? untuk saat ini nanti Pak. Baik, mudah-mudahan nanti Ibu Feby selama melaksanakan coaching bisa mencapai atau meningkatkan kompetensi yang ingin dicapai tadi Bu ya. Iya Pak. Baik, mungkin Ibu Feby setelah ini mungkin bisa langsung melaksanakan coaching dan nanti saya akan melaksanakan pengamatan selama proses coaching Bu Feby laksanakan. Kemudian nanti setelah selesai Bu Feby melaksanakan coaching, kita nanti akan berdiskusi kembali setelah coachingnya selesai Bu ya. Iya Pak. Baik, mungkin ada lagi Bu ya? Cukup itu saja Pak. Baik, mungkin setelah ini silahkan dilanjutkan dilaksanakan coachingnya Bu Feby dengan Bu Dian. Silahkan Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Ya, Bu. Selamat pagi Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Peggy, alhamdulillah baik. Ya. Jadi gimana Bu Dian? Kira-kira apa yang mau didiskusikan hari ini Bu? Ya, nah itulah Bu. Ini saya ada sedikit permasalahan Bu. Anak-anak di sekolah, gitu ya, terkait kemampuan literasi baca tulisnya Bu. Lalu apa tujuan yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Harapan saya Bu, semoga dengan diskusi kita kali ini bisa menemukan solusi terkait usaha saya untuk meningkatkan kemampuan literasi murid saya di sekolah Bu. Seperti itu. Oh, jadi kira-kira apa yang bisa kita diskusikan? Nah, jadi begini Bu, saya kan wali kelas 6. Ya. Hanya saja di sekolah itu masih banyak murid saya yang kemampuan literasi baca tulisnya itu masih sangat rendah Bu. Seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Kira-kira menurut Ibu, apa yang penyebabnya anak-anak itu masih kurang lancar membaca? Jadi di beberapa murid itu belum bisa membacanya itu bisa Bu, tapi masih terbata-bata seperti itu Bu. Nah, menurut saya sepertinya yang menjadi penyebab mereka itu kurang lancar membaca, mereka kurang sumber bacaan Bu, seperti itu. Karena memang daerah saya ini kan daerah pinggiran ya Bu ya, dimana memang agak sulit untuk mendapatkan berbagai macam sumber bacaan yang
bisa mengakomodir kebutuhan anak. Kemudian tingkat pendidikan orang tua juga Bu, tingkat pendidikan orang tua juga rendah, sehingga saya maklumi ketika mereka pun kesulitan untuk mencari sumber bacaan kepada anak-anaknya seperti itu. Oh iya. Lalu upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan? Sebenarnya Bu, di sekolah itu, di dalam kelas saya sih sebenarnya sudah ada pojok baca Bu. Jadi di situ anak-anak bisa membaca dan saya menyediakan beberapa bacaan seperti itu Bu. Ya, usaha yang Ibu lakukan sudah cukup bagus. Lalu bagaimana reaksi anak-anak dengan adanya pojok baca, Bu? Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah mahir lah, dalam tingkatan mahir, mereka senang, mereka antusias menyambut adanya pojok baca gitu ya Bu ya, karena kegiatan ini mereka lakukan sebelum memulai pembelajaran. Nah, tetapi untuk anak-anak yang masih terbata-bata tetap sulit untuk mengikuti program saya ini Bu, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi menurut Ibu, apakah dengan pojok baca saja sudah cukup, maksudnya efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi daripada murid-murid itu, Bu? Nah, setelah saya amati, sepertinya dengan pojok baca saja sepertinya kurang efektif Bu, karena ya itu tadi, anak-anak yang masih terbata-bata itu mereka akan lambat membacanya, bahkan satu bacaan pendek saja itu mereka membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti itu Bu. Gitu ya. Lalu apakah ada alternatif lain yang maksudnya yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan Ibu? Apa ya Bu ya? Nah, mungkin saya bisa dengan memberikan kesempatan mereka mungkin baca gambar dulu kali ya Bu ya. Nah, mungkin saya tidak usah membebankan mereka membaca isi bacaannya. Mungkin dimulai dari membaca gambar, memberi kebebasan mereka mengemukakan pendapat, bercerita berdasarkan gambar. Kan kayak gitu juga bisa melatih kemampuan literasi mereka ya Bu ya. Iya. Ya. Sepertinya itu bisa ya Bu ya. Iya. Baik Bu Dian. Jadi kira-kira Bu Dian, jangka waktu yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut kira-kira berapa lama Bu Dian? Secepatnya Bu, mungkin setelah ini saya akan merubah pola pembiasaan di pojok baca itu Bu ya. Selama ini kan saya hanya meminta mereka untuk membaca isinya, mungkin nanti akan saya ubah, saya ajak mereka untuk membaca yang belum lancar itu untuk membaca gambarnya saja terlebih dulu. Mungkin 1 bulan ini akan saya evaluasi bagaimana perkembangan dari anak-anak yang masih terbata-bata dalam membacanya itu Bu. Oh iya. Ya. Lalu apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi yang terkait dengan peningkatan literasi murid Ibu? Untuk komitmen saya prioritaskan Bu untuk kemampuan baca tulis ini Bu, karena ini kemampuan dasar seorang anak sebagai bekal dia untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Kalau kemampuan baca tulisnya ini belum bisa maksimal, otomatis akan menghambat pada mata pelajaran yang lain juga Bu, tidak hanya pada pelajaran bahasa Indonesia, bahkan akan menghambat proses belajar si anak di tingkat selanjutnya. Maka saya berkomitmen sebelum anak-anak ini lulus, mereka sudah harus bisa memiliki kemampuan tingkat mahir di membacanya. Seperti itu. Luar biasa. Semoga ya usaha Ibu diberikan kemudahan ya Bu ya. Amin Ibu. Iya, nah dari diskusi kita hari ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya tercerahkan gitu ya Bu ya. Dengan sharing sama Ibu tuh saya langsung dapat ide gitu Bu ya. Alhamdulillah, saya berterima kasih. Semoga ide yang tadi itu betul-betul bisa membantu saya dalam memperbaiki permasalahan yang ada di dalam kelas saya Bu. Ya, baiklah, semoga ya Ibu dapat berhasil menjalankan program yang sudah Ibu tunggu-tunggu ya. Oke. Saya tunggu ya Bu ya refleksi Ibu dalam coaching-coaching berikutnya. Iya. Insya Allah nanti akan saya kabari. Oke, kalau begitu. Terima kasih Bu Pebi atas waktunya. Semoga kedepannya masih mau mendengarkan cerita-cerita saya.
Saya pamit dulu Bu Febi ya. Iya, terima kasih Bu Iya Bu, Dian. selamat pagi Bu Febi. Selamat pagi Bu Dian. Baik, Bu Sukses ya Bu Febi, Dian. selamat sudah menyelesaikan proses coaching bersama Ibu Dian. Kemudian bisa Ibu Febi ceritakan bagaimana pelaksanaan coaching tadi menurut Ibu Febi? Ya, kalau menurut saya proses coaching tadi semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar Pak. Gitu Pak. Jadi selama proses coaching tadi apa yang Ibu Febi rasakan sebagai seorang coach? Ya, yang saya lakukan itu, yang saya lakukan barusan itu, di mana saya setidaknya saya itu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dari coachingnya Pak, sehingga apa yang saya berikan ya sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, jadi di situ saya sudah memberikan tanggung jawabnya, sudah melakukan tujuan, sudah menanyakan tanggung jawab identifikasinya. Jadi semuanya sudah saya lakukan Pak. Oh, baik. Jadi tadi Bu Febi melaksanakan coaching sudah menggunakan alur tirta Bu ya, betul. Iya. Dan memang saya amati selama proses coaching tadi juga Ibu Febi melaksanakan coaching juga sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Iya Pak. Nah kemudian Ibu Febi terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu Febi kembangkan yang kita bicarakan di awal tadi. Iya. Menurut Bu Febi sendiri nih, selama coaching tadi gimana? Sudah tercapai atau belum kompetensi yang ingin Bu Febi kembangkan yang Ibu praktikkan selama coaching tadi? Kalau menurut saya itu semuanya yang menjadi tujuan saya untuk pengembangan kompetensi saya sudah semuanya berjalan dengan baik Pak, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, di mana kita harus mengutamakan itu alur tirtanya. Oh iya, baik. Itu Pak. Itu Bu ya? Iya Pak. Baik, nah kira-kira nih Bu Febi untuk kedepannya, Iya. kira-kira bagian kompetensi mana lagi yang menurut Bu Febi perlu dikembangkan untuk kedepannya? Untuk kedepannya nanti kompetensi yang saya akan kembangkan itu, di mana saya ingin mendalami dan memahami tentang alur tirta yang lebih baik lagi Pak pada saat saya nanti akan melakukan coaching bersama teman-teman Pak. Baik, betul, baik. Mudah-mudahan kedepannya pelaksanaan coaching kita semakin meningkat Bu ya. Iya Pak. Baik, mungkin Bu Febi ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Ya, sampai di sini saja dulu. Cukup, ya Bu, Pak. ya? Cukup. Baik. Karena saya berterima kasih kepada Bapak, karena juga Bapak sudah maksudnya memberikan yang terbaik buat saya, supaya berikut-berikutnya nanti saya lebih baik lagi Pak. Betul, baik. Baik Bu Febi, sekali lagi selamat sudah berhasil melaksanakan coaching dengan baik. Dan mudah-mudahan kompetensi yang menjadi tujuan Bu Febi untuk kembangkan bisa tercapai dan kedepannya akan semakin lebih baik lagi. Iya Pak. Kapan-kapan kita bertemu untuk berdiskusi lagi Bu Febi ya. Iya, terima kasih ya Pak. Baik, Semoga mungkin, kita bertemu lagi. Mungkin kali ini kita cukup sampai di sini dulu Bu Febi ya. Iya Pak. Karena saya masih ada kegiatan yang lain. Baik, selamat pagi Bu Febi, selamat beraktivitas dan semoga tetap dijaga kesehatannya. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas supportnya. Ya, Terima sama-sama. kasih untuk semuanya. Baik, sama-sama Bu ya. Ya.